Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alama nawayna wa nawa salafus salih wal khadirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagai suatu pengantar saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitabnya Adabil Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu ad-dunya. Hadisun sahih. Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi, ini waktu pagi, aminan, dalam keadaan aman, ay ghairu khaifin, tidak dalam keadaan takut, min aduwih, dari tekanan musuh. Aminan, ada ulama mengatakan aman keluarganya, fi ahlihi wa iyalihi. Di Palestina sekarang ini tidak seperti kita duduk-duduk mendengarkan majelis taklim, tidak. Di Palestina dalam cengkeraman, di Palestina dalam ketakutan saudara-saudara kita. Sampai saat ini 75 tahun lebih Palestina itu dicengkram oleh Israel Zionis. Apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa saja, karena tidak punya kemampuan untuk datang ke sana. Al-mu'min lil mu'min yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin itu saling menguatkan dengan semangat, menguatkan dengan doa. Andai kata kita ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan terhadap saudara-saudaramu yang sekarang ditimpa ujian, kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah berdoa untuk mereka ya Allah, agar engkau berikan kemenangan dan kesabaran. Minimal setiap selesai sholat, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina. Ya Allah, berikan pertolongan ya Allah saudara-saudara kami di negara Palestina. Dan itu harus kita jangan lupa terus berdoa. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman keluarganya, ada ulama mengatakan fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, ya seperti ini. Mu'afan fi jasadihi, sehat, fisiknya ini sehat, dohir dan batin alhamdulillah, kita bangun pagi ini aman dan dalam keadaan sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan di sisi orang itu ada makanan pokok sudah di rumah untuk hari ini. Jadi yang mau dimakan hari ini itu ada, Pak. Aman, sehat, yang mau dimakan hari ini itu sudah ada.
Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu ad-dunya. Seakan-akan isi dunia itu sudah diberikan kepadanya. Jadi walaupun tidak punya apa-apa itu sudah suke, Pak. Bangun pagi aman, sehat, ada makanan di rumah. Kira-kira ada makanan tidak di rumah? Sudah ada. Jangankan 1 hari 2 hari, Ustaz. 1 bulan sudah nyetok. Subhanallah. Padahal Nabi kita tidak pernah nyetok makanan. Nah, kita ini sudah alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah, bangun pagi aman, sehat, ada yang mau dimakan. Faka'annama hizat lahu ad-dunya, seakan-akan dunia itu sudah diberikan semua. Cuma kita ini, maaf, kadang-kadang tidak bersyukur. Karena sehat ini ya sering dilupakan. Ya, betapa bahagianya bangsa kita sekarang ini dalam keadaan aman. Makanya nanti 2024 wes lah, nggak usah tukaran, nggak usah saling mentang-tang, nggak usah ya. Yang ditakdir Allah akan menjadi pemimpin. Kita nggak usah tukaran di antara sesama. Silakan yang sudah dianggap bisa memimpin silakan. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di garis root, di horizontalnya. Nah, saya ingatkan, khawatir saja. Jadi kita bersyukur yang pertama, bangun pagi dalam keadaan aman, tidak ada tekanan-tekanan, dan kemudian sehat, dan ada makanan yang dimakan di rumah, itu sudah nikmat yang paling besar. Mungkin tidak punya tabungan di ATM gak apa-apa, pokoknya sing mau dimakan nanti ada dan sehat. Ini sebuah pengantar biar kita ini sering bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu adalah kunci ketenangan di dalam hidup kita. Materi yang kita bahas sekarang muhasabah diri di penghujung tahun 2023. Saya akan ukil di dalam kitab Tazkiyatun Nufus karangan ulama besar 3 serangkai, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan Abi Hamid Al-Ghazali. Kitab ini dikarang oleh 3 tokoh sufi, yaitu, maka saya petik di sini tentang muhasabatun nafs. Kita kaji bersama nanti. Muhasabatun nafs, ya, kita ini harus muhasabah. Buah manis dari muhasabah ini hakikatnya taubat. Orang yang sering muhasabah, orang yang sering mengadakan perenungan terhadap kehidupannya yang dia jalankan, insya Allah berbuah taubat. Sebagaimana kajian kita kemarin ya, tentang tahap kedua di dalam menuju ibadah kepada Allah adalah taubat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amalan yang sering dilupakan oleh kita, dan ini amalan sunnah. Ada suatu amalan yang sering dilupakan oleh umat manusia, khususnya kita, amalan sunnah. Pernahkah kita di ujung senja, di ujung malam, atau ketika kita mau terlelap tidur, kemudian berpikir sejenak, merenung sejenak tentang amalan-amalan kita keseharian, itu dipikirkan, ini direnungi. Ini namanya muhasabah. Jadi jenengan kalau sudah mau maghrib menjelang senja malam, itu sampai mikir. Atau ketika mau tidur,
apa yang telah saya lakukan dari subuh sampai maghrib. Itu dihitung. Bagaimana Al-Qur'annya, berapa juz sudah dibaca, bagaimana sholat sunatnya, bagaimana silaturahimnya, bagaimana sedekah infaknya. Itu dipikir ketika mau tidur. Nah, tapi ketika mau tidur kita buka WA, buka TikTok, sehingga tidak sempat merenung. Ya, tidak sempat. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, yang dilakukan oleh para sahabat ketika menjelang tidur, ketika menjelang malam, itu berpikir terhadap perilaku kita itu di siang hari. Apa saja kebaikannya, apa saja keburukannya. Itu nanti dikalkulasi, dihitung-hitung, yang kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Oh, tadi saya itu kurang ibadahnya. Ini. Itu namanya muhasabah. Itu namanya muhasabah. Berpikir tentang kehidupan ini, apa-apa yang telah kita lakukan. Perintah muhasabah dalam Al-Quran. Jadi ada dalilnya muhasabah ini. Bahkan di sini kalimatnya adalah kalimat perintah. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini jumhurul mufassir, ini dalil untuk dijadikan dasar bahwa muhasabah itu dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kajian gramatikal bahasa Arab, ketika ada narasi atau ada teks atau ada khitab atau nusus yang diawali dengan kata-kata ya, ini harfun nida, huruf panggilan. Di sini ada ya, wahai kalau bahasa Indonesianya. Kata ulama bahasa bahwa ya itu termasuk kalimat insaiyah, tolabi, yang bermakna menuntut. Ya wahai, Allah itu memanggil. Karena memanggil harus datang memenuhi panggilan itu. 2 bulan lagi mungkin atau 3 bulan kurang lebih kita akan dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan disampaikan nanti ke Ramadan yang akan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk muhasabah di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memanggil. Apa panggilannya? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Takwa itu dari waqayati wikoya, menjaga diri. Jadi takwa itu menjaga diri agar di dalam kehidupan kita itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjaga diri untuk meninggalkan larangan-larangan. Jadi takwa ini modal. Tazawwadu fa inna ghair zat at-taqwa. Berbekallah kalian di dalam hidup ini. Ya, bekal takwa. Karena bekal takwa itu bekal yang paling baik. Bahkan di ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ini adalah yang paling takwa. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha tahu siapa di antara kalian orang-orang yang bertakwa.
Apalagi panggilannya wal tandur nafsum ma qaddamat. Wal tandur asalnya wali tandur. Lamnya itu disukunkan boleh. Wal tandur, hendaklah melihat dan meneliti. Nadhara yanzuru itu dalam bahasa itu bukan hanya melihat, tapi mencermati, meneliti. Di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzuru, meneliti bagaimana ibil, unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ini ditegakkan tanpa jaga. Itu menjadi pikiran kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan bahwa pintu yang paling dekat untuk menuju Allah adalah nomor satu adalah ilmu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsun, kata-kata nafsun itu jiwa. Banyak di dalam Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Bisa nafsun itu ruh. Ya. Apabila ruh meninggalkan kita, ya kita sudah tidak berarti apa-apa. Fisik ini kan sesuatu yang kasat mata, Pak. Maka jangan terlalu merawat fisik lah. Sebentar lagi hancur. Fisik ini hancur. Wayu ya akan hancur. Da'ayu juga hancur. Makanya jangan terlalu memperhatikan fisik. Ya bolehlah ibu-ibu zaman sekarang glowing ya bolehlah. Ya dalam rangka menyenangkan istri, suami. Ya suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami. Boleh-boleh saja. Tapi jangan terpaku kepada fisik. Fisik ini akan ditinggalkan oleh ruh. Dan fisik kalau tidak ada ruh, tidak ada nafas ini, ya bau. Ya bau. Kadang-kadang kita itu mengedepankan fisik. Andai kata sakit titik, langsung ke dokter. Kalau sakit fisiknya. Tapi kalau hatinya sakit, nggak kerasa. Tidak kesusu kalau sakit hatinya. Sing ngerasani tonggonya, wah itu nggak merasa sakit. Karena tidak berefek kepada badan. Wal tandur nafsum ma qaddamat, hendaklah melihat dengan teliti, mengoreksi kembali seseorang apa yang telah dilakukan ligodin, besok, untuk besok. Imam Ghazali membagi hari itu hanya 3. Jumlah hari itu berapa, Pak? 360, 50? 60, okay. 360 hari. Itu hanya dibagi 3 oleh Imam Ghazali. Yang pertama kemarin, amsi. Yang kedua al-yauma, hari ini. Yang ketiga ghodan, besok. Jadi hari ini hanya 3. Hari ini, kemarin, dan besok. Kemarin ya sudah kita lalui kemarin, kenangan kemarin sudah kita lalui. Kalau memang kemarin itu tidak baik, ya hari ini kita berusaha baik. Kita berusaha baik. Ya kemarin sudah. Kemarin itu ibarat kaca spion, Pak, yang di belakang tadi. Seorang supir itu bolehlah lihat ke belakang, tapi jangan sering-sering ketabrak, ya kan? Yes. Jadi masa lalu itu tidak usah dipikir, Bu, ya. Dosa kita sudah, minta ampun saja kepada Allah. Jangan terlalu kemudian dibebani. Santai saja. Dosa yang kemarin kita mintakan ampun kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan pengampunan. Dan yang terkait dengan manusia minta maaf. Insya Allah beres. Kemarin. Yang kedua al-yauma, hari ini. Nah ini kita dikasih hidup hari ini, Pak. Jadi jangan ditunda besok. Ngisuk ayat Ustaz ngajinya. Wah jangan, besok saja duhanya. Tidak ada harapan atau tidak ada jaminan kita bisa besok hidup. Siapa yang menjamin besok hidup? Jangankan besok lah, Pak. Habis ini tuh gak ada jaminan. Ada orang yang ceramah begini meninggal. Tapi mudah-mudahan saya enggak lah. Jadi ceramah ini ada yang di YouTube itu. Ketika ceramah langsung meninggal. Khotib jatuh meninggal. Tidak harus besok.
Karena sesuatu yang paling dekat di dalam kehidupan kita itu bukan istri, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil. Sesuatu yang paling dekat kepada kita itu kematian, Pak. Kemana-mana sampai ditututi. Yudrikumul maut. Nah, kadang-kadang kita kandang. Ini yang paling dekat ke saya, kematian. Oleh karena itu, dalam muhasabah ini ada perkataan Imam Ali, ada yang mengatakan Imam Ghazali, ada yang mengatakan hadis tapi bukan hadis. Dan ini populer dari segi konteks, isinya bagus, cuma ini perkataan ulama. Perkataannya, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarabih. Barang siapa yang hari ini khairan itu lebih baik min amsihi dari kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Fawarabih, maka orang itu beruntung. Ya, qad aflahal mu'min. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Jadi hari ini alhamdulillah, ya secara fisik kita sudah kumpul di sini, diberikan umur oleh Allah, dalam majelis ini insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti hari kemarin sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Saya nggak tahu ibu-ibu ceritanya kemarin seperti apa. Yang jelas fisiknya ibu lebih apik saiki, iso ngaji, ya, iso hadir dalam majelis ini. Barang siapa yang hadir di dalam majelis diberikan 3 hadiah yang paling bagus oleh Allah: ampunan Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah. Barang siapa yang berada di majelis ini akan mendapatkan 3 hadiah yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat berharga: ampunan Allah, ridho Allah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang hari ini kok lebih baik dari ke hari kemarin, ya kita beruntung, sudah beruntung. Ibarat berdagang sudah bati, Pak. Ibarat dagang sudah bati. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, orang itu sudah rugi. Hari kemarin sama dengan hari ini. Ibadahnya kemarin kok sama. Ini masih dianggap rugi, ibarat berdagang, tidak mendapatkan untung. Kenapa? Stagnan. Padahal umur diberikan Allah, bertambah umur seharusnya bertambah ibadah. Bertambah umur seharusnya bertambah dewasa, bertambah dekat kepada Allah. Jangan umurnya 40 gayanya masih seperti anak 20 tahun. Nah, numpak sepeda menteting di jalan raya. Ya, kadang-kadang sepuh-sepuh numpak sepeda, saya berpikir, ya Allah, ya ada apa-apa mungkin ke pasar dan lain sebagainya. Tapi seharusnya orang yang sudah ya banyak, ya istilahnya bahasanya Imam Ghazali, banyak kholwat, sudah banyak di rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini kok syarron, kok lebih jelek daripada hari kemarin, fa huwa mal'un, maka orang itu celaka. Hari ini kok lebih jelek dari hari kemarin. Na'udzubillah min. Berarti umur yang ditambahkan oleh Allah tidak berikan manfaat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah khabirun, maha teliti Allah, bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Subhanallah. Di mana saja kalau ingat kepada ayat ini,
bahwa kita tidak akan melanggar perintah Allah. Bumi itu Pak, kalau diinjak dengan orang ahli maksiat, nangis Pak. Ya Allah, na'udzubillah. Bumi ini kalau diinjak oleh orang ahli berbuat kejelekan, bumi itu nangis, gak seneng gitu. Karena bumi diciptakan itu untuk diinjak orang-orang soleh. Kenapa di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, orang kok berbondong-bondong ke sana? Kita itu tertarik ke sana. Karena di sana itu tempatnya pijakan-pijakan orang soleh. Ini berpengaruh Pak. Ada energi positif. Ketika di Sekardangan Indah itu orangnya soleh-soleh, maka setiap saat tanah itu diinjak oleh orang-orang soleh, orang itu senang berada di sini Pak. Itu energi positif namanya. Masjid ini punya energi positif. Ada kekuatan. Kalau orang di masjid semangat ibadah, tapi kalau di pasar selamat belonjo. Jarang di pasar ingat Allah ya Pak. Lek di pasar ingat Allah, hebat itu Pak. Dikir terus masuk ke pasar. Makanya pasar yang dibuat Umar bin Khattab itu, orang yang masuk pasar harus tahu hukum Allah. Sehingga di pasar itu tempatnya orang-orang yang bertransaksi semata-mata karena Allah. Tapi pasar sekarang kan tidak bisa Pak ya. Belum ada yang nawar wis. Oh ini sudah ada yang nawar. Oh ini macam-macam di pasar ya. Kita mendapatkan pasar yang Islami ya. Jangan mengurangi timbangan ya. Ya, itu termasuk pasar, sangat berpengaruh pasar ya. Ini perintah untuk bermuhasabah. Ali Imran juga menyebutkan di dalam surah Al-Quran Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibadah. Pada hari setiap jiwa mendapati segala kebaikan yang dilakukannya, dihadirkan, dan juga segala kejahatan yang dilakukannya. Ia ingin ada penghalang masa yang panjang antara dia dan kejahatannya. Orang yang sudah sampai ke alam barzakh, tahu-tahu kok ada di kuburan, sedangkan dia ahli maksiat, dia ingin agar dia bisa dikembalikan lagi ke dunia ini. Penyesalan terbanyak di kuburan itu ingin kembali ke sini, kembali ke dunia untuk beramal soleh. Banyak. Kita kan tidak santai ya. Berada di dunia kok padahal penyesalan orang-orang yang ada di kubur itu ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Sedangkan kita yang ada di dunia ya kan belum dialami Ustaz. Ya iya. Ini informasi dari Allah dan Rasulnya bahwa penyesalan terbesar bagi orang-orang yang sudah dipanggil keharibaan Allah ingin kembali. Di dalam perang Badar, Rasulullah SAW itu setelah menang itu pidato kepada ahli kubur. Wahai saudara-saudara ahlad diyar, apakah betul janji Allah itu ditepati di alam barzakh? Para sahabat bertanya, Rasul, jenengan bicara sama siapa? Bukankah mereka sudah mati Rasul? Masa? Kata Rasul, demi Allah, mereka itu lebih tajam pendengaran daripada kalian. Berarti hidup Pak, orang-orang yang dikubur itu tidak mati. Makanya kalau datang ke kuburan disuruh Assalamualaikum ahlad diyar. Dekat berarti semoga keselamatan bagimu wahai ahli kubur. Cuma mereka itu mau menjawab, ada ulama yang mengatakan ada bisa. Ada yang mengatakan bisa tapi sudah tidak berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab waalaikumsalam, itu sudah tidak berpahala karena tidak berada di
Ini untungnya kita. Apapun kebaikan yang berada di dunia yang kita lakukan, itu dinilai pahala. Tapi lihat di kuburan, enggak bisa. Sudah selesai. Tetapi juga bisa menerima doanya orang-orang yang di dunia. Makanya minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Makanya enak jadi orang mukmin itu, didoakan terus. Iya kan pasti, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Subhanallah, enak orang mukmin itu. Tidak hanya di dunia yang beruntung, nanti ketika berada di alam barzah didoakan. Jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, baik yang masih ada. Ini kunci, Pak. Doa yang paling makbul itu doa untuk dulur kita, yang dulur kita tidak tahu. Tapi jangan bilang, Ustaz, sudah saya doakan tadi malam. Wah, itu kan itu mengurangi, Pak. Tak doakan tadi malam. Mendoakan seseorang tidak harus memberitahukan. Itu paling mustajabah. Jadi setiap hari jangan lupa untuk mendoakan saudara kita, terutama yang ada di Palestina. Saya mau update terus, nggak tega. Sudah 20.000 yang meninggal ya. Subhanallah. Anak-anak kecil, ibu-ibu tidak bersalah. Ya inilah peperangan batil dan hak ya sekarang ini. Ya kita gimana? Ya berdoa. Doa itu adalah ibadah dan tidak sia-sia. Ya kalau bisa menyumbang sesuai dengan kemampuan kita. Ya ada badan-badan sosial yang menghimpun itu. Jadi penyesalan terhadap orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna muhasabah, apa sih muhasabah? Hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban wa muhasaban. Itu dari tasrifnya begitu. Makna muhasabah menurut kamus besar, saya ambil di kamus besar bahasa Indonesia. Muhasabah berasal dari bahasa Arab yang berarti introspeksi. Ya, introspeksi diri. Muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan sebagainya pada diri sendiri. Arti muhasabah, diri adalah salah satu cara membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Itu muhasabah. Atau muhasabah berasal dari bahasa Arab hasaba yuhasibu muhasabatan. Saya larang ini bukan hasibah tapi hasabah. Hasabah yahsubu itu ya menghitung-hitung. Yaumal hisab. Nanti ada yaumal hisab. Hari penghitungan. Jadi orang-orang yang ahli menghitung dirinya, tentang kelemahannya, tentang ibadah-ibadahnya dihitung terus, maka nanti akan dimudahkan. Sudah tidak harus menghitung. Jadi sudah punya bayangan. Maaf dalam tanda kutip orang yang sudah sering menghitung amalnya. Alhamdulillah saya baca Quran tadi sudah 1 juz. Alhamdulillah saya sudah silaturahim. Alhamdulillah saya sudah infak sedekah. Alhamdulillah saya baca Quran. Alhamdulillah terus Jadi ada majelis taklim itu yang saya terapkan di TPQ saya. Jadi ibu-ibu itu setiap Sabtu kedua saya kumpulkan. Saya tanyakan, Bu, bagaimana sholat malamnya? Ustaz, lewat. Bagaimana baca Al-Qur'annya, Bu? Alhamdulillah Ustaz bisa 1 lembar. Saya tanyakan itu. Bagaimana, Bu, silaturahimnya? Ya Alhamdulillah Ustaz dekat-dekat. Bagaimana infak sedekahnya? Lolos Ustaz, banyak ini masih. Tidak apa-apa, ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, kadang-kadang kita itu tidak ada tanggung jawab. Jadi dari sini nanti ini dari subuh alhamdulillah sudah ngaji kita ini. Sudah poin ini. Di penghujung 2003 kita awali dengan ngaji. Nanti setelah ini sholat syuruk.
pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini kadang-kadang kata Abu Bakar itu, saya kalau ngaji bersama Nabi itu koyok-koyok itu neraka dan surga itu di depan saya, takut dan senang sekali. Wis aku balik nang omahku, hilang kabeh ya, gitu. Ini sekelas sahabat Abu Bakar, Pak. Lek sampai ke keluarga, mikir ini, mikir anak, mikir kreditan, mikir utang. Ini kalau tidak dikontrol, kadang-kadang ibadahnya lupa. Ya, tapi jangan di masjid terus. Kok di masjid terus meninggalkan kegiatan yang lain, tidak bagus. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang lungguh-lungguh terus di masjid, wirid terus gak mulai-mulai? Dari Imam Ahmad, itu bodoh. Maksudnya ya bekerja sebagaimana biasa, beraktivitas, berdakwah silakan. Ibu-ibu ya masakan yang disenangi oleh suaminya itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat. Jangan sampai itu karena kewajiban. Ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia itu ya harus hasanah, juga jangan lupa akhiratnya juga harus hasanah. Ya. Jadi di sini muhasabah, menghitung-hitung amalan yang telah kita lakukan. Nah, jadi mulai nanti kalau lupa, dan pokoknya menjelang tidur, Bu, kalau perlu dicatat. Jadi istri saya itu punya catatan apa yang 1 bulan itu mau dilakukan. Infak sekian, ngaji sekian, tak telok. Ya dalam rangka. Kalau nggak dicatat, ibu-ibu itu biasanya ngawur. Coba sampean ke pasar, nggak dicatat yang mau dibeli. Oh, apa ae sing diketok iku dibeli. Ya, nggih, Bu. Ya, ke pasar dicatat, beli terong sekian. Saya sering belanja juga, beri ikan sekian, beri sayur sekian. Tapi kalau tidak dicatat dari rumah, apalagi masuk mall, nggak dicatat apa yang dibeli. Oh, harus digandeng ibu-ibu. Harus digandeng. Karena senangnya ibu ini memang belanja, karena Menteri Perekonomian. Ya, sering belanja. Manajemen yang bagus itu ibu, bukan bapak. Kalau bapak rotok boros, oleh penghasilan titik ayo ngejak mangan koncon. Betul? Ya. Muhasabah atau introspeksi. Nah, ini yang saya nukil di dalam kitab ini. Wa ila justila'in nafsil ammara ala qalbil mu'min muhasabatuha wa mukhalafatuha. Metode untuk mengatasi ilaj itu ada yang mengatakan terapi. Al-ilaju itu terapi pengobatan. Jadi terapi pengobatan atau metode untuk mengatasi kekuatan nafsu itu paling kuat, Pak. Kalau binatang itu walaupun mangkel tidak akan sampai membunuh anaknya sendiri. Tapi lek manusia, Pak, wih, banyak kasus seorang ayah membunuh anaknya, seorang suami membunuh istrinya, seorang istri membunuh itu nafsu ammaroh yang selalu kuat menyuruh untuk melakukan kejelekan. Balhum adal, bahkan lebih dahsyat dan lebih sesat daripada binatang. Ini manusia. Manusia kalau sudah dikuasai nafsu kekuasaan, nafsu jabatan, tidak mau leren, Pak, tidak mau leren. Ya saya belum dikasih itu, tidak dikasih jabatan. Kalau dikasih jabatan bisa saja 5 hari sudah dipegang KPK. Karena lek delok duwe itu kan tidak semuanya mampu, Pak. Ono duwe wakeh. Tidak semuanya. Ya kalau belum digoda ya. Oh, Pak Ustaz, insya Allah enggak, Ustaz. Karena belum digoda.
Jadi ada metode kata ulama sufi dalam mengatasi nafsu ini, kekuatan nafsu ini. Bagi seorang mukmin itu introspeksi memang. Apa ya? Menghitung-hitung, menahan diri. Jadi kalau tidak bahaya nafsu, bahaya nafsu. Malaikat kenapa kok sujud terus? Ya nggak punya nafsu, nggak punya kreatif. Ada ulama, mulia mana Ustaz malaikat dengan manusia? Ya mulia manusia. Karena manusia dikasih nafsu, malaikat tidak dikasih nafsu. Tentunya Rasulullah SAW paling mulia daripada malaikat. Walaupun ada ulama yang mengatakan malaikat Ustaz tidak pernah dosa. Ya karena tidak nafsu, tidak pernah coba kasih nafsu. Coba kasih alhamdulillah kita ini diberikan kekuatan untuk berubah ini nafsu. Tapi nafsu yang baik. Kalau tidak ada nafsu tidak berdiri masjid itu Pak, nggak berdiri. Nah, nafsu apa? Ya ini nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang mendirikan ini. Kalau tidak ada nafsu nggak ada bangunan-bangunan tinggi itu nggak ada. Kalau tidak ada nafsu tidak ada persaing. Tetapi nafsu ini marrohimah rabbi, yaitu nafsu yang diberi rahmat dan kasih sayang oleh nafsu saya ini. Dengan itu mutmainnah apa ini ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya nafsu yang sunnah tenang ke dunia ndak pati senang. Antara emas dengan kertas itu podo. Bisa Bu? Antara emas dengan kertas itu nilainya sama. Bisa ndak? Oh gak bisa Ustaz. Saya pegang uang 100.000 di dompet dengan 1 juta itu beda Ustaz. Gayanya ke pasar itu gayanya beda. Itu sangat berpengaruh. Mengapa disebut al-mal mala yamilu mailan, itu condong. Orang yang sudah banyak hartanya itu condong, rotok miring-miring jalannya ke sana ke sini. Orang yang tidak punya harta pas-pasan itu insya Allah lurus. Tapi ketika diberi kelebihan rezeki banyak, mulai Pak. Bu, mulai dulu Ustaz masih di kos-kosan sayang sama saya Ustaz. Saya selalu tapi sekarang punya rumah besar Ustaz, sering ditinggal-tinggal. Ya biasa begitu. Karena al-mal itu bisa menyondongkan hati. Makanya kata orang-orang ahli sufi, jangan terlalu dekat dengan dunia, jaga jarak lah. Ya, kita untuk pisah di dunia nggak iso, kita makhluk bumi kan, butuh makan, butuh ini. Tapi jangan jaga jarak. Jangan sampai dengan dunia yang kita miliki itu membuat renggang hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang karakter manusia kan, kalau sudah enak hidupnya, kebutuhan kepada Allah itu tidak begitu. Tidak begitu banyak. Tapi kalau susah, punya problem, wis Pak, bangun malam, selesai masalahnya, kembali itu karakter kita. Maka dalam keadaan apapun, jangan berubah kebutuhan kita kepada Allah. Jangan berubah. Kadang-kadang kita kan berubah. Sibuk titik, wis tidak ke masjid, berarti kan berubah. Kaya titik sudah tidak ke masjid, kan berubah. Ya contohnya siapa di dalam tarikh itu? Siapa Pak? Anunya Rasulullah yang kaya, yang miskin kemudian kaya raya nggak ingat itu? Sa'labah nih. Oh, itu populer cerita itu. Sa'labah itu orang yang kalau sholat bajunya gantian sama istrinya. Sa'labah, kok telat terus jamaah? Maaf Rasul, gantian bajunya dengan istri saya. Tolonglah Rasul, mintakan kaya saya kepada Allah. Wah, kalau kaya pokoknya saya jamaah terus, kumpul dan mepet terus kepada Rasul. Ya Rasul kasihan juga sih, karena berulang-ulang sudah. Allahumma rizq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak Sa'labah. Banyak cerita ini, banyak versi. Ada yang Rasulullah memberikan kambing. Setiap kambing yang menek itu 40 Pak. Jadi kambing beranak 40, kambing beranak 40. Sampai di kota Mekah itu penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya mulai ngurus kambing Pak. Ditanyakan dengan Rasulullah, kok lambat jamaahnya? Nah, bukan alasan tak punya Pak.
Rasul ngurus kambing niku. Wah. Insya Allah, ini ya tidak kambing lah sekarang, mobil ya Pak, kalau kan kambing, sapi. Rasulullah salam. Akhirnya di masa pemerintahan Abu Bakar, dia tidak mengakui zakat. Dimintai zakat tidak mau. Sampai materinya masih banyak. Ini sudah suruk ya? Subhan. Tidak apa-apa. Ini kan materi selingan, bukan materi yang saya kaji setiap minggu ketiga. Jadi ini satu kali lagi ya tambahan. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, yang berakal sehat itu adalah orang yang mengendalikan nafsu. Profesor, doktor tapi tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak cerdas. Maaf, tukang becak, maaf. Tapi dia rajin ibadah, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Itu lebih cerdas menurut Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi standar kita itu bukan gelar, bukan status sosial. Standar kita itu baik. Menjadi orang yang baik, baik kepada tetangga, baik kepada istri, baik kepada ya, itu standar. Dan wa amila lima ba'dal maut. Setiap apa yang dilakukan orientasinya itu ba'dal maut, setelah kematian. Jadi kita hanya sebentar lah di sini mungkin ya. Ya, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Selebihnya kita berada di bawah tanah. Di atas tanah hanya 60 sampai 70 tahun. Di bawah tanah berapa tahun? Tidak terhitung. Dari Nabi Adam sampai sekarang masih berada di bawah tanah. Namanya alam barzakh. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas Ghadan itu yaumal kiamah, berarti hari kiamat dekat, sehingga ulama memaknai kata ghadan itu hari kiamat. Hari kiamat tidak lama lagi. Jangan cari sopo Ustaz, jangan. Kata-kata begitu, yaumal ghadi, yaitu hari besok itu disebut yaumal kiamah dalam penafsiran banyak ulama. Berarti besok itu sesuatu yang dekat dan tidak tahu apakah kita besok itu masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu. Maka untuk hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah. Sedikit tapi kita mampu mengamalkannya. Karena standar ilmu itu bukan banyak, tetapi berkah. Walaupun sedikit tapi diamalkan itu jauh lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Tetapi idealnya memang banyak dan diamalkan. Minimal kata ulama 10% dari pengetahuan kita, ilmu itu harus kita laksanakan. Cukup Pak nggih. Nggih. Wonten sing melengkapi atau tanya sebelum ditutup doa. Monggo. Monggo Pak. Bismillah. Niki Pak. Ampun. Dibagi kita. Nggih. Mengenai tempat. Kita setiap malam itu melaksanakan salat tobat sebelum tidur. Tapi pada waktu itu kecapean. Bukan gua, tapi akhirnya ketiduran. Iya. Apakah saya sudah menjalankan salat tobat seperti itu? Para ulama salaf ketika itu lupa dan lalai melakukan perbuatan baik itu diganti. Sayyidina Umar itu pernah tidak berjamaah asar, lalu diganti dengan memerdekakan budak, padahal budak itu larang dia. Ibnu Umar pernah tidak sholat maghrib, tapi diganti itu berinfak.
Ibnu Aun pernah tidak jamaah, tapi diganti dengan seluruh malamnya menghadap Allah. Maka kalau memang ada amal-amalan lupa, tertidur dan lain sebagainya, ulama-ulama salaf itu mengganti. Umpama contoh, lupa ndak sholat taubat, aduh lupa, bisa diganti dengan sholat taubat qadha, bisa dengan berinfak. Ya Allah, saya kemarin ndak sholat taubat, ya Allah, saya ganti dengan infak hari ini. Betul-betul. Karena ini kan ya orang-orang yang kan orang yang biasa istiqomah kan merasa kehilangan. Coba sampean istiqomah berjamaah di masjid ini, 1 hari saja libur, gimana perasaan sampean? Itu kan berat. Maka itu boleh diganti amalan-amalan lain. Oh, tadi malam saya nggak sempat berjamaah di al-ukhwah, kok tak infakkan sedekah dalam rangka boleh. Ulama-ulama salaf melakukan itu dalam rangka agar tidak kosong. Bahkan Rasulullah ketika malam tertidur, karena Rasulullah sholat malam dikodok setelah pagi. Karena menurut Rasulullah sholat malam kan wajib, bagi umatnya kan sunnah. Silakan, nggih, boten napa-napa. Ada begini. Innal hasanati, ini Al-Qur'an. Surat Toha 114 kalau tidak keliru. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan. Berarti kan harus baik terus, Pak. Ketika kita berbuat jelek, ya tutup segera dengan kebaikan. Karena kita manusia. Besok berbuat maksiat lagi, ya tutup dengan kebaikan. Jangan setan itu kadang-kadang mengodok. Wes, gak usah tobat, sampean diulangi lagi. Jangan, tetap saja. Ketika kita itu kemudian taubat, menyadari kesalahan, kok besok pagi tergelincir lagi, tobat lagi. Besok lagi tergelincir lagi, tobat lagi. Allah itu senang, Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku senang, kata Allah, kepada orang-orang yang ahli taubat. Nah, kita kan manusia, Pak, ya. Sekarang di masjid belum tentu nanti di mana atau melakukan kesalahan atau maksiat apa. Ya, kita tetap berdoa kepada Allah ya agar kita itu selalu dalam lindungan Allah, dan kekuatan itu dari Allah. Kita beribadah, kekuatan dari Allah, menghindari maksiat juga kekuatan dari Allah. Ya, tetap jangan merasa banyak amal, udah santai, sudah cukup kok. Jangan. Karena di dalam hadis sahih, manusia nanti masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi semata-mata karena kasih sayang Allah SWT. Pun kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim. Di pagi hari ini, ya Allah, di penghujung tahun 2023 ini, ya Allah, berikan kekuatan kami, ya Allah, untuk lebih baik, ya Allah, daripada hari kemarin. Berikan kami petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah, selalu berbuat ketaatan kepadamu, ya Allah, selalu berbuat amal saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan umur kami ini, ya Allah, umur yang barokah, ya Allah, umur yang bermanfaat untuk sujud-sujud kami, ya Allah, untuk rukuk-rukuk kami, ya Allah, untuk kebaikan dan ketaatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami istiqamah di dalam melakukan kebaikan, ya Allah, istiqamah di dalam beribadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak tahu, ya Allah, berapa umur yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami selalu berharap, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk senantiasa beramal kebaikan, ya Allah. Dan jika kelak Engkau telah menentukan ajal kami, ya Allah, jadikan kami husnul khotimah, ya Allah. Jadikan kami husnul khotimah, ya Allah. Anak-anak kami, keturunan kami bisa berdoa, ya Allah, memintakan ampun dosa-dosa kami. Ampuni kekhilafan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rabb, yang masih bersama kami atau sudah di alam barzakh.
Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah yang telah memberikan ilmu kepada kami. Jadikan lingkungan kami ini lingkungan yang barokah ya Allah. Jadikan lingkungan kami ya Allah lingkungan yang Engkau ridhoi ya Allah. Karena di lingkungan ini ya Allah kami akan membesarkan anak keturunan kami ya Allah agar menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Jadikan majelis taklim ini sebagai penebus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan majelis taklim ini sebagai penebus dari kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil aqulu qali hadza fastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kesalahan kehilafan dari pribadi saya, ada baiknya dan benarnya. Mudah-mudahan menjadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.